Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kinerja rekan-rekan selama ini. Alhamdulillah kemarin saya ada program pelatihan coaching di luar kota, tepatnya di Banyumas, Semarang. Jadi itu adalah program dari Diklat BKPSDM yang kurang lebih selama 4 hari mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 17. Di sana alhamdulillah didapat ilmu yang memang selama ini belum kita dapatkan tentang pelatihan coaching kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Jadi hasil dari para widyaiswara, para motivator, dia panjang lebar menerangkan, dan alhamdulillah ada sedikit wawasan buat saya khususnya sebagai pegawai di Disperindak. Sedikit banyak mengerti apa itu coaching kepemimpinan. Jadi kita semua ini pemimpin. Pak Ahmad pemimpin, Pak Nurdin pemimpin, dan saya kebetulan minimal pemimpin buat keluarga dan pemimpin diri sendiri. Jadi pemimpin itu ada 2 karakter. Yang pertama pemimpin yang bersifat manajer. Yang kedua pemimpin yang bersifat leader. Jadi semua bagus. Cuma kalau manajer itu pada umumnya itu hanya memerintahkan, menunjuk, tidak mau memberi contoh. Beda dengan pemimpin yang dikatakan leader. Kalau leader itu selain memerintahkan, dia memberi contoh. Bahkan bila perlu dia laksanakan sendiri kalau memang misalkan staf-staf yang ada sedang pada sibuk. Memberi contoh, betul. Nah, jadi dituntut untuk diterapkan di hasil kemarin itu, dituntut untuk diterapkan di tempat kita bekerja, yaitu saya di Disperindak sebagai Kasubag Umum Kepegawaian. Jangan hanya bisa memerintah, sama. Jadi harus bersifat leader, menanyakan permasalahan ke bawahan atau rekan-rekan yang ada di lingkungan kita bekerja, apa permasalahannya. Jangan hanya mengandalkan. Karena saya dengar atau saya amati di Disperindak ini terutama tentang apa, Pak Man? Penyimpanan barang, aset ya, yang kita tahu kurang begitu tersusun rapi ya. Jadi mulai hari ini dengan kita bekerja sama, mari kita rapihkan dengan cara mungkin kita tahap awal memisahkan berkas-berkas yang mungkin udah lama ya, tahun-tahun ke belakang, beberapa puluh tahun yang lalu masih ada di sini, kita pisahkan nanti karena memang ada program katanya mau ada pembangunan itu ya Pak nih, buat gudang ya. Nah, jadi nanti kita kerjasama, kita pisahkan arsip yang, karena menurut pemeriksa itu arsip itu 15 tahun katanya. 15 tahun, kalau sudah 15 tahun itu dianggap hilang ya. Jadi mungkin Pak Ahmad sendiri punya solusi atau punya usulan apa untuk permasalahan penyimpanan arsip ini? Jadi saya usul begini Pak, karena di kita ada PR, mungkin ada renovasi bangunan yang dulu, jadi barang-barang yang bagus, terus barang-barang yang rusak itu masih tercampur Pak, dan itu masih PR banget. Jadi kita buat penataan ruangan itu masih semrawut Pak. Jadi gimana caranya barang-barang yang bagus dan barang-barang yang rusak itu dipisahkan, jadi biar enak manajemen asetnya. Oh iya, betul. Jadi harus minimal harus punya bangunan tersendiri ya, gudang tersendiri berarti kan? Iya.
Karena memang kebetulan program siapa Pak Sekdis ya, katanya mau, karena memang masih ada ruangan yang kosong belum terpakai, katanya mungkin untuk anggaran tahun depan Pak Min atau Pak Aman mau dibangunkan khusus untuk penyimpanan arsip. Karena secara kebetulan kemarin kita kedatangan petugas dari arsip mengontrol, mengasih solusi tentang penyimpanan arsip. Jadi mungkin nanti mah dipilah-pilah. Tahun yang memang sudah kadaluarsa 15 tahun kita pindahkan ke sana, itu lagi solusinya ya Pak Aman, Pak Andin. Ya istilahnya kita pilih Pak yang mana yang masih terpakai atau yang masih bisa diperbaiki gitu. Kita pilih dulu Pak. Kita pilih, kita pisahkan ke gudang yang nanti akan dibangun ya. Ada kan istilahnya ada yang rusak berat gitu kan. Betul. Dan di sini di gudang ini harus yang batas tahunnya mungkin tahun-tahun muda ya. Jadi maksudnya supaya nanti ada pemeriksaan atau dari cross-checknya gampang gitu kan, tidak bercampur baur dengan arsip-arsip yang sudah lama. Jadi itu udah ada solusi ya. Jadi karena kebetulan Disperindak sendiri punya program untuk pembangunan gedung arsip gitu kan, ruangan arsip, bukan gedung arsip, ruangan arsip. Terus permasalahan yang selanjutnya saya dengar tentang KIR atau apa? KIR. Iya benar Pak, KIR. Jadi gimana itu? Itu salah satu menjadi temuan audit inspektorat kemarin Pak. Jadi kendala kita kenapa pembuatan KIR itu sangat lambat, dan kami pun sangat susah Pak menentukan PIC atau penanggung jawab ruangan sendiri itu. Setiap ruangan itu. Ya, setiap kita melakukan pendataan, mereka saling tunjuk Pak, kamu saja, kamu saja, kamu saja. Dan kita juga bingung, kita juga nggak bisa nunjuk kamu aja gitu kan. Jadi mungkin saya mau koordinasi juga Pak masalah ini. Mungkin ya mereka tuh yang di tiap bidangnya ditunjuk sama kepegawaian siapa. Betul. Terima kasih ya. Untuk masalah penanggung jawab, nanti kita atau saya sendiri sudah punya gagasan, nanti akan berkoordinasi dengan atasan, pimpinan ya. Jadi kita langsung buatkan SP pertanggungjawaban setiap bidang. Ya, itu Pak. Kalau sudah begitu kan tidak bisa menolak kan. Jadi kita tunjuk siapa orangnya yang masih energik gitu kan, yang kalau kebanyakan kan sekarang pejabat subkor atau kasih eselon 4 itu kan ada sebagian umurnya yang sudah pada tua gitu kan. Jadi daya pikirnya, daya ingatnya udah berkurang. Jadi nanti itu solusinya berarti saya akan koordinasi dengan pimpinan untuk membuat SP secara langsung tanpa pemberitahuan dulu, karena kalau ditunjuk susah contohnya kan, ini nggak mau gitu. Kalau langsung kita buatkan SP, ya mau tidak mau, toh apa sih tugasnya juga nggak berat, cuma penanggung jawabannya gitu kan. Kalau masalah kerusakan barang mah ya namanya barang kan, dipakai ya susut gitu kan. Nah jadi itu solusi yang akan saya ambil untuk permasalahan. Mungkin saya lagi Pak, untuk mereka yang di bidang-bidang, kalau ada istilahnya aset yang sudah rusak, tolong dikembalikan. Oke, siap. Betul. Karena apapun alasannya itu adalah barang pemerintah ya. Iya betul Pak. Jadi mau bagus mau udah rusak harus ada bukti kan. Ya betul. Karena kita ini setahun sekali menghadapi pemeriksaan dari inspektorat kan. Iya. Nah, jadi untuk aset, untuk barang dari BPK juga Pak. Betul. Dari BPK juga ya. Karena ya itu bukan barang kita gitu kan, barang pemerintah gitu kan, makanya harus dijaga. Adapun memang udah pada rusak, yang penting ada bukti rusak separah apa, yang penting ada bukti. Nah nanti kita tempatkan barang-barang yang sudah rusak di gudang yang baru. Masih ada itu permasalahan yang selanjutnya? Untuk yang sementara mungkin cukup ya. Cukup ya. Jadi pertama pemilahan arsip-arsip yang lama ya. Nanti begitu
ada pembangunan baru sudah jadi, kita pisahkan. Situ yang tahun berapa sampai tahun berapa kita pisahkan. Yang baru-baru berarti di sini, tetap di ruangan ini. Untuk permasalahan yang kedua tentang penanggung jawab ya, penanggung jawab kartu inventaris ruangan barang pemerintah. Nah itu nanti saya yang tadi katakan akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk bila perlu langsung dibuatkan SP penanggung jawab per bidang. Mungkin ini bukan dari kita aja Pak, dari dinas ya, mungkin dari UPTD. Betul, semua ya. Kita bukan semua Pak, karena ya barang yang aset itu yang ada di Disperindak itu tersebar luas lah Pak. Betul. Bahkan nanti kita pahaman diprogramkan Pak Andin, kita kunjungan ke masing-masing apa ya, UPTD atau kantor pasar gitu kan, yang notabene di luar Disperindak kantornya ya. Nah, kita kunjungan ke sana silaturahmi sambil mengecek pendataan gitu kan. Mengecek pendataan barang-barang di daerah. Betul, terutama itu tuh tabung pemadam kebakaran. APAR karena itu makan adanya di para pedagang. Betul. Jadi harus pertanggungjawabannya harus betul-betul akurat gitu kan. Karena itu adalah kalau kursi meja pasti adanya di ruangan kantor kan, jadi terkontrol. Kalau yang di luar itu seperti apa itu kan, jadi pertanggungjawabannya itu Pak Ahmad tolong di ini ya, harus ini. Siapa? Pertanggungjawaban mau perorangan atau kelompok silakan ya. Yang jelas memang dibutuhkan sekali itu apa ya, fungsi. Ya, alhamdulillah kemarin Pak kita waktu ke Dengkok kita juga udah sosialisasi sama yang siapa yang bertanggung jawab ya. Oh iya, karena kita udah tunjuk sih pasarnya udah ini ya. Pedagang itu ditunjuk Pak. Dan dikasih ke ininya, dibikin berita acaranya Pak. Berarti masih di tersimpan di sana berarti ya, betul. Para pedagang. Nah, yang penting berita acaranya aja. Udah Pak. Udah ya, berarti cukup ya. Permasalahan itu untuk sementara. Nanti kita realisasikan, saya sendiri akan selalu berkoordinasi ke atas dan ke bawah. Ya, terima kasih Pak atas bantuannya Pak. Ya, terima kasih rekan-rekan atas waktunya. Semoga pertemuan pada hari ini bisa menghasilkan ide-ide yang baru. Ya, ide-ide kita sambil kreatif. berjalan aja Pak. Kita sambil berjalan dan mudah-mudahan pertemuan hari ini juga bisa membawa berkah dan ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.